Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali. Karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG. Ya, IHSG hari ini seperti analisa kita kemarin ya. IHSG hari ini kembali melanjutkan kenaikan 0,44%, ditutup di level 7194. Nah, foreign flow per hari ini itu masih masif ya, masuk ke IHSG. Ya, hari ini sekitaran 900 M ya kalau nggak salah. Nah, cuma ya pergerakan harian di IHSG itu volatil banget teman-teman ya. Pagi-pagi indeks itu sempat naik, kemudian pertengahan sempat di bawah turun sampai merah, and then mendekati closing di bawah naik lagi. Itu volatil banget untuk pergerakan harian di IHSG. Dan saham-saham yang gerak itu pun mix ya, mix banget. Blue chipnya nahan, kemudian second liner itu rata-rata sideways, dan saham-saham kecil yang gerak teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi teknikal, IHSG itu ada potensi untuk kembali menguji resisten di 7220-an, yang dimana kalau seandainya dia breakout dari 7220, maka IHSG ada potensi menguji resisten all time high-nya di 7320-an. So, jadi saat ini IHSG itu sedang berada di tengah-tengah support dan resisten. Kalau seandainya IHSG break dari 7200, maka ada potensi dia lanjut naik. Kalau seandainya dia turun dan jebol dari 7776, maka indeks ada potensi untuk turun membuat swing low baru. Jadi untuk saat ini posisi IHSG itu nanggung banget teman-teman ya. Jadi strategi saya masih sama, masih wait and see ya. Untuk beberapa saham itu masih wait and see. Memang ada beberapa saham yang udah mulai menarik. Kemudian buat yang masih floating profit, masih saya hold dan pakai batasi pakai trailing stop. Itu aja sih untuk plan saya. Nah, untuk hari ini saya akan bahas saham-saham kecil teman-teman. Saham-saham kecil, saham-saham third liner yang hari ini pergerakannya cukup oke ya. Yang pertama WIRG. Nah, WIRG ini saham yang baru IPO teman-teman. Sebelumnya kita sempat nggak fail sih ya. Ini nggak fail ya. Yang antri di bawah ini harusnya kena trailing stop karena dia sempat rebound dan habis itu dia lanjut turun. Nah, WIRG ini adalah perusahaan metaverse pertama di Indonesia ya. Kalau nggak salah teman-teman, bisa cross check lagi. Dari sisi teknikal, WIRG ini ada potensi untuk membentuk pattern ascending triangle ya. Ini dalam proses pembentukan pattern yang namanya ascending triangle, yang dimana dia ada potensi untuk kembali menguji resisten di 630-an. Nah, posisi saat ini teman-teman, kalau kalian tertarik untuk beli WIRG, tunggu dia koreksi lagi dikit ya, maka teman-teman bisa koleksi dari 570 sampai 540 ya. Di bawah 540 teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. Kalau seandainya dia jebol dari support, jebol dari 540, maka teman-teman bisa consider untuk exit terlebih dahulu dari WIRG. Kalau menurut saya pribadi ini WIRG udah menarik, dan kalau kita perhatikan volume dia sideways ya,
volumenya nggak terlalu gede. Jadi bisa dibilang ini pola-pola akumulasi, dan maybe soon or later dia bisa break dari 640. Oke, itu untuk WIRG. Cukup menarik dan masih layak untuk dikoleksi. Last support itu ada di 500, teman-teman. Ini support yang cukup kuat. Jadi kalau teman-teman misalnya beli di sini baru sedikit, kemudian kalau turun sampai 500, teman-teman bisa add di 500. Nah, kalau teman-teman belinya di sini gede, di bawah 540, out dulu, kemudian bisa enter lagi di 500. Oke, itu untuk WIRG ya. Ini cukup menarik kalau kita perhatikan. Kemudian ada PMMP. Nah, PMMP ini hari ini pergerakannya oke, teman-teman ya. Ini saham yang dulu sempat trending yang katanya udang digital. Nah, waktu zaman digitalan ini PMMP ikutan naik karena isu udang digital. Lucu juga sih, teman-teman. Nah, PMMP hari ini pergerakannya menarik kalau menurut saya pribadi. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan PMMP hari ini dia tuh ketahan di resisten downtrend line, kemudian di sini juga bertepatan dengan MA200. Jadi ada dua resisten yang hari ini nahan pergerakan dari PMMP. Kemudian kalau kita bahas chart pattern, di sini ya PMMP ada potensi membentuk pattern ascending triangle sama dengan pattern WIRG tadi. Nah, kalau seandainya PMMP ini koreksi dulu, areal ini ya, areal 400 itu adalah areal beli yang menarik. Ini ada support di 400 sampai 390. Ini adalah areal beli, teman-teman. Oke, dengan last toleransi di 370. Kalau kita lihat teknikal seperti ini, strateginya seperti apa, teman-teman ya? Kalau saya pribadi, saya akan nunggu dia koreksi terlebih dahulu, karena hari ini itu ada ekor yang lumayan panjang di atas, jadi ada potensi dia koreksi terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya koreksi, saya akan mulai cicil dari dekat-dekat 400 ya, maybe di 406, kemudian cicil lagi di 400. Kalau seandainya di sini itu udah lumayan gede, porsi kita udah lumayan gede, di bawah 390, teman-teman bisa consider untuk out dulu. Nah, kalau semisal di sini porsi kita masih kecil, teman-teman, kita kan nyicil-nyicil nih, porsi kita di sini masih kecil, maka teman-teman bisa pasang angka 370 sebagai support, dan di bawah itu teman-teman bisa consider untuk cut loss. Ini menarik, teman-teman ya. Ini menarik. Hari ini ada spike volume yang lumayan gede. Ada potensi ini akan lanjut ya. Ada potensi akan lanjut. Kalau seandainya dia mampu break dari resisten downtrend line-nya ini, maka ada potensi PMMP maybe ya, dia bisa naik at least sampai 470-an ya. Ada potensi ke situ. Jadi PMMP cukup menarik dan cukup layak buat teman-teman perhatikan. Kemudian ada saham CEM. Nah, CEM ini saham yang baru beberapa waktu lalu IPO, teman-teman ya. Nah, dan saat ini CEM itu sedang berada di bawah harga IPO-nya. Kenapa menurut saya CEM ini menarik? Ya, dua candle terakhir dia naik dengan volume yang bisa dibilang lumayan oke, teman-teman, dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. 2 hari terakhir itu volumenya lumayan oke.
Nah, jam ini mirip dengan dua saham tadi, ya. Patternnya mirip. Di sini ada potensi membentuk ascending triangle, ya. Kalau seandainya jam mampu break dari 130, dia ada potensi lanjut sampai 150-an, ya. Potensinya lumayan oke, teman-temannya. Nah, untuk saat ini support itu ada di 113. Ya, ini ada support di 113, sorry. Oke. Kemudian kalau teman-teman tertarik untuk entry jam, tunggu dia koreksi di 120 sampai 115, itu adalah area beli, ya. Ini adalah area beli. Kalau seandainya dia koreksi ke sini, ya, teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy. Spek buy di sini dengan harapan at least dia mencoba untuk break dari 130. Oke. Ini menarik. Even bisa sampai 130 pun itu cuannya udah lumayan, teman-teman. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, risknya cukup tipis, rewardnya ada potensi lumayan. Nah, cuma ya, disclaimer on, ini saham baru IPO dan sahamnya volatil banget, teman-temannya. Pergerakan hariannya itu liar banget, ya. Jadi disarankan jangan masuk dengan dana gede, ya, maksimal 5 juta lah, ya, sampai 10 juta, ya. Itu untuk jam. So far jam cukup layak juga buat diperhatikan. Kemudian ada RIX. Nah, RIX ini juga cukup menarik, teman-teman, cukup menarik. Kalau kita perhatikan RIX, ya, RIX kan dari sini itu nggak begitu, pergerakannya itu nggak begitu liar, teman-teman, ya. Ini pergerakannya tipis-tipis banget. Kemudian kalau kita perhatikan 22 Juni ya sampai 23 Juni itu ada spike volume yang gede banget di RIX. Ya, dia sempat 3 kali naik lumayan, habis itu turun ARB berkali-kali, ya. Yang menurut saya menarik adalah dia ARB itu tampak volume, teman-temannya. Volumenya tipis banget, ya. Kemudian habis itu dia konsolidasi, dan pola-pola konsolidasi pun dengan volume yang relatif nggak terlalu gede, ya. Jadi pola-pola seperti ini itu biasanya adalah pola-pola akumulasi, teman-temannya. Oke, kalau kita bicara chart pattern, ini patternnya juga mirip dengan 3 saham sebelumnya, yaitu ada potensi membentuk ascending triangle dengan resisten ini ada di 740 sampai 750. Ya, ini ada resisten di sini. Kalau seandainya RIX ya mampu lewat dari 750, itu ada potensi lanjut sampai 1000-an. Ya, sampai 1000-an. Itu last high sebelumnya itu di sekitaran harga 1000-an. So, untuk support ya, untuk support di RIX itu di 620. Ya, ini support di 620 dan 630. Posisi saat ini udah di 685. Jadi saat ini itu posisinya sedang berada di tengah-tengah antara support dan resisten. So, strategi yang bisa kita gunakan adalah kalau teman-teman mau entry di harga sekarang, entry 50%-nya aja, ya. Misalnya teman-teman mau entry di sini 10 juta, teman-teman entry 5 juta dulu. Kemudian kalau dia break dari 750, teman-teman bisa averaging up di situ, ya. Kalau seandainya dia turun gimana? Kalau seandainya dia turun, teman-teman bisa add di sekitaran 600, ya. Di bawah 600 teman-teman udah harus cut loss, ya.
Kalau seandainya dia jebol 600 udah out, no toleransi teman-teman, yang nggak ada toleransi, jebol itu out. Apalagi ini saham third liner ya, ini saham third liner, saham yang gampang banget digerakin oleh market maker. Oke, so itu untuk REITs. Kemudian ada yang request BP. BP itu masih sama teman-teman ya, seperti pembahasan kita sebelumnya. Selama dia masih ketahan di atas 180 itu masih ada potensi untuk lanjut. Kalau jebol dari situ barulah BP jelek. Ya, BP kalau jebol 180 itu jelek. Kemudian, nah dua saham terakhir ini saham yang sering kita bahas, tapi masih dalam tekanan sebenarnya, yaitu Friend. Oke, Friend ya, Friend itu dari sini kita udah sempat sarankan untuk TP setengah, kemudian entry lagi di sini ya, di range 102 sampai 95 dengan last toleransi di 90. Oke, sekarang posisi di Friend itu sedang berada di 96 teman-teman ya, 96. So saat ini itu resikonya kecil ya. Kalau teman-teman mau entry di Friend di hari harga sekarang di 96 sampai 90 itu adalah area beli teman-teman ya. Ini adalah area beli dengan harapan di sini dia konsolidasi sebentar, habis itu lanjut naik sampai 120 ya. Kalau ini kejadian teman-teman, di sini ada pattern inverted head and shoulders yang gede. Ini shoulders, ini head, dan ini shoulders. So, kalau teman-teman tertarik untuk beli Friend di harga sekarang sampai 90 itu menurut saya pribadi adalah area beli yang cukup menarik untuk Friend. Ya. Oke, dan yang menarik adalah laporan keuangan terbaru Friend itu bagus teman-teman ya. Dan selain itu ada Mora yang baru IPO dan itu juga bisa menambah bagus laporan keuangan di Q3 nanti. Oke, itu untuk Friend. Jadi Friend ini menurut saya masih oke dan masih layak untuk teman-teman entry. Kemudian yang terakhir NERG ya. Kenapa saya bahas NERG? Ada yang aneh menurut saya di NERG hari ini. Ya, NERG itu proyeksi kita sebelumnya fail. Proyeksi kita kan ada inverted head and shoulders. Ternyata dia nggak mampu lewat dari resisten di 306. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya udah beli di sini harusnya kena trailing stop atau harusnya teman-teman udah cut loss. Oke. So, kalau kita perhatikan NERG di sini dia sempat jebol dari pattern double top kecil ya. Ini top pertama, ini top kedua, jebol dan target penurunannya sebenarnya udah kecapek ya. Ini udah kecapek, pas banget hari ini. Nah, kenapa saya bilang ada yang aneh hari ini di NERG? Bid offer hari ini di NERG itu aneh teman-temannya. Dimana di bid dijagain ya, bidnya di 220 di ARB itu dijagain sekitaran 1 juta lot. Kemudian di 222 itu ada offer yang gede sampai 4 juta lot ya. Logikanya seperti ini teman-teman ya. Kalau memang yang punya barang niat jualan, kenapa dia nggak hajar kiri aja di 220? Kenapa dia harus pasang offer di 222? Kenapa seperti itu? Kenapa dia nggak langsung jual aja di 220? Nah, itu yang menurut saya aneh di NERG. Dan selain itu, kalau kita bicara technical, NERG saat ini itu sedang berada tepat banget di support area. Ya. So, strateginya adalah kalau teman-teman tertarik untuk beli NERG, bisa coba lihat besok pagi-pagi teman-teman ya. Kalau seandainya ada rebound tipis-tipis, teman-teman bisa spec buy.
kalau seandainya langsung turun dan jebol, maka teman-teman nggak usah ikutan entry ya, karena kalau ini jebol maka ada double tops. Ini tops pertama, ini top 1 ya, kemudian ini top 2 kalau seandainya dia jebol dari support 216 ya. Kalau masih ketahan di atas itu, ini masih ada potensi. Bisa jadi ini adalah ascending triangle dan masih bisa lanjut ya, masih bisa lanjut untuk NRG. Dan aneh, ada sesuatu yang aneh di bid overnya hari ini. Oke. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat malam.